saya Risnati Rahma. Kali ini saya akan membahas mengenai evolusi konsep kewirausahaan. Hampir semua dari kita tentu pernah mendengar istilah entrepreneurship. Kata entrepreneur yang bila diterjemahkan menjadi kewirausahaan berasal dari bahasa Prancis entreprendre yang berarti melakukan atau melaksanakan. Wirausahawan adalah seseorang yang mengorganisasikan, mengelola, dan menanggung resiko sebuah usaha. Pertama kali diperkenalkan di Prancis pada abad ke-18 oleh seorang ahli ekonomi bernama Richard Cantillon. Cantillon menganggap wirausahawan sebagai pihak yang menanggung resiko dalam perekonomian. Pada periode yang sama di Inggris sedang terjadi revolusi industri, di mana peran wirausahawan jelas terlihat sebagai pihak yang harus menanggung resiko dan berperan mengubah berbagai jenis sumber. Hubungan kewirausahaan dan perekonomian telah dikenal sejak waktu itu. Hingga tahun 1950-an, sebagian besar definisi dan tulisan mengenai kewirausahaan selalu muncul dari ahli-ahli ekonomi. Jika Anda mengamati dinamika bisnis di belahan bumi ini tidak terkecuali di Indonesia, maka Anda akan mendapati perubahan yang sangat luar biasa. Derasnya arus globalisasi, liberalisasi perdagangan, pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah dinamika persaingan di mana antar pemain bisnis telah terjadi perlombaan untuk saling mengungguli. Akibatnya, situasi persaingan yang dahulu statis kini menjadi sangat dinamik, bahkan liar. Keunggulan bersaing yang dulu menjadi andalan perusahaan kini tidak berdaya menghadapi keunggulan baru yang diciptakan pesaing. Menghadapi situasi seperti ini, dunia usaha dituntut untuk selalu meningkatkan dan memperbaharui keunggulannya sebelum didahului oleh pesaing. Oleh karenanya, dunia usaha harus pandai memandang masa depan mereka, kemudian menyesuaikan bisnisnya dengan perubahan yang akan dihadapinya. Untuk itu, dunia usaha harus mempunyai kemauan untuk terus-menerus belajar dan mengembangkan wawasan baru serta cara-cara baru dalam mengelola bisnisnya. Perkembangan kegiatan kewirausahaan tersebut menyebabkan definisi kewirausahaan terus diperluas. Sekarang ini, wirausahawan juga seringkali mencakup penemuan dan pengembangan usaha yang mampu mengenali dan memanfaatkan peluang. Mengembangkan peluang menjadi sesuatu yang layak dilaksanakan maupun dipasarkan. Melalui usaha yang dikeluarkan melalui uang ataupun modal untuk memulai usaha, dan masih banyak lagi. Wirausahawan dianggap sebagai katalisator yang secara agresif berusaha mengubah dunia usaha. Wirausahawan juga merupakan orang-orang dengan pemikiran bebas independen yang berani memunculkan gagasan yang berbeda dari pemikiran masyarakat umum. Karena itu tidak mengherankan apabila wirausahawan juga sering dipandang sebagai pionir, pelopor yang berada di garis paling depan dalam dunia usaha. Selanjutnya yaitu bagian kedua atau bagian B, mitos mengenai wirausahawan atau mitos tentang kewirausahawan. Selama ini di masyarakat telah muncul berbagai mitos mengenai wirausahawan sebagai pihak yang berpendapat bahwa berbagai mitos ini muncul karena kurangnya penelitian yang mengenai kewirausahawan. Para peneliti kewirausahawan tentunya bisa merasakan bahwa bidang ini masih terus berkembang, sehingga memang banyaknya mitos yang masih menjadi kepercayaan masyarakat karena belum tergusur oleh hasil penelitian ilmiah yang membantah kebenaran kepercayaan semacam-macam itu. Adapun yang disajikan dalam 10 mitos yang paling sering muncul dalam masyarakat mengenai kewirausahaan.
Yang pertama, mitos yang pertama yaitu wirausahawan merupakan orang yang cenderung bertindak dan bukan pemikir. Dan yang kedua, wirausahawan merupakan bakat yang dibawa seorang sejak lahir. Mitos yang ketiga, wirausahawan mesti merupakan penemu hal baru atau inventor. Mitos yang keempat itu wirausahawan cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial. Mitos yang kelima, wirausahawan dipandang memiliki ciri-ciri tertentu. Dan mitos yang keenam itu wirausahawan hanya tertarik pada uang. Mitos yang ketujuh, keberhasilan wirausahawan tergantung pada nasib baik atau kemujuran. Mitos yang kedelapan, ketidaktahuan merupakan berkah bagi wirausahawan. Mitos yang kesembilan, lebih banyak wirausahawan yang gagal daripada yang berhasil. Dan mitos yang ke-10 atau yang terakhir, wirausahawan adalah pengusaha bersifat untung-untungan. Itulah 10 mitos. Ini perlu dipahami dan perlu dijadikan landasan pemikir dalam pembahasan mengenai wirausahawan maupun kewirausahaan. Kemampuan untuk membedakan mitos dari kenyataan lapangan akan memberikan peluang untuk mengamati dan menjelaskan berbagai ciri-ciri wirausahawan sesuai kenyataan di lapangan, tanpa gangguan oleh berbagai kepercayaan yang sesungguhnya tidak terbukti secara ilmiah. Sekian dan terima kasih. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan lanjutan daripada materi kelompok kami, yaitu perihal konsep kewirausahaan. Sebelum itu, saya akan kembali menjelaskan apa kewirausahaan itu ataupun pengertian. Kewirausahaan itu adalah proses yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk memanfaatkan peluang komersial dengan cara membawa suatu produk atau jasa ke pasar. Pada umumnya, para wirausahawan itu selalu berada di bawah tekanan ketidakpastian dalam risiko keuangan yang cukup besar. Wirausahawan bisa menjalankan usaha sendiri atau bermitra dengan pengusaha lain untuk memandirikan bisnis bersama-sama. Jadi kita sebagai orang yang akan menjalankan daripada kewirausahaan itu sendiri, kita tidak hanya memerlukan modal berupa dana saja. Selain dana, ada beberapa konsep dasar kewirausahaan yang harus lebih dahulu dipahami dengan baik agar bisnis bisa lebih maju ataupun berhasil. Jadi ada beberapa konsep, yaitu kemampuan untuk bergerak cepat. Jadi ini bergerak cepat atau kelincihan adalah kemampuan seseorang untuk berubah arah secara cepat dan tepat tanpa kehilangan tujuan. Kemudian yang kedua, daya tahan. Konsep selanjutnya yang wajib dipahami seorang pengusaha adalah kemampuan untuk melakukan berbagai tugas terus-menerus. Daya tahan sebuah bisnis biasanya didukung oleh produksi dan penjualan yang tetap lancar, dan ini memerlukan kerja ekstra. Jika seorang pengusaha tidak punya daya tahan yang tinggi, maka bisnisnya akan sulit bertahan. Kemudian yang ketiga, kecepatan. Situasi di pasar bersifat dinamis dan akan selalu berubah. Seorang wirausahaan yang baik akan mampu mengikuti semua perubahan itu dengan cepat. Pada dasarnya, selalu berinovasi untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen merupakan kunci penting agar sebuah bisnis maju dan berkembang. Kemudian yang selanjutnya, fleksibilitas. Kemampuan yang beradaptasi dengan situasi baru adalah bentuk fleksibilitas seorang pengusaha dimanapun dirinya berada.
peluang dan kesempatan mesti selalu bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa banyak mengeluh. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, kekuatan. Jadi kekuatan baik secara fisik maupun mental sangatlah diperlukan oleh seorang pengusaha. Dengan fisik dan mental yang kuat, fungsi dari setiap komponen dalam bisnis bisa dijalankan dengan baik dan maksimal. Itulah tadi beberapa daripada konsep dasar daripada kewirausahaan. Jadi kurang lebih ada 5. Jika itu kita lakukan secara terus-menerus, itu tentunya akan membuat usaha yang kita anut itu akan menjadi lebih baik dan berkembang maju ke depannya. Karena melihat daripada persaingan ataupun di dunia usaha kewirausahaan itu semakin pesat, makanya kita harus memperhatikan daripada konsep itu tadi, itu baik dari kemampuan ataupun bergerak cepat, daya tahan, kecepatan, fleksibilitas, kemudian kekuatan. Itu semuanya tentunya ada nilai plus ketika kita memperhatikan konsep-konsep itu. Ya, secara asal seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kita harus memperhatikan daripada konsep itu tadi, itu baik dari kemampuan ataupun bergerak cepat, daya tahan, kecepatan, fleksibilitas, kemudian kekuatan. Itu semuanya tentunya ada nilai plus ketika kita memperhatikan konsep-konsep itu. Ya, secara asal seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pendekatan tahapan pertumbuhan wirausaha. Kewirausahaan merupakan proses di mana individu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan kegiatan kewirausahaannya, dan ternyata berbagai faktor berpengaruh terhadap setiap kejadian dalam proses entrepreneurial ini. Pendekatan ini memusatkan perhatian terhadap proses yang terjadi dalam kegiatan kewirausahaan dengan mempertimbangkan pengaruh berbagai faktor berikut. Yang pertama, inisiatif. Inisiatif di sini artinya seseorang atau sekelompok orang mengambil inisiatif untuk menjalankan usaha. Faktor yang kedua, organisasi. Berbagai jenis sumber dikumpulkan atau diorganisasikan dalam rangka mencapai tujuan dari usaha. Berikutnya yaitu pengaturan. Pihak yang berinisiatif tadi menjalankan pengaturan terhadap organisasi usaha. Faktor selanjutnya yaitu otonomi. Otonomi di sini, pemegang inisiatif ini memiliki kebebasan tertentu untuk menggunakan maupun mengalokasikan sumber-sumber yang ada. Faktor yang selanjutnya yaitu resiko. Keberhasilan ataupun kegagalan usaha yang dijalankan juga ditanggung oleh karyawan. Faktor yang terakhir yaitu lingkungan. Usaha ini dilakukan dalam lingkungan di mana terdapat peluang, berbagai sumber, pesaing yang keseluruhannya bisa mempengaruhi terhadap setiap tahapan dalam perkembangan usaha. Perkembangan usaha mengikuti 4 tahapan, yaitu tahapan munculnya gagasan atau inovasi, tahapan munculnya unsur pemicu, tahapan implementasi, dan tahapan tumbuh. Pada setiap tahapan dari pertumbuhan usaha, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi,
seperti ditunjukkan seperti misalkan faktor pribadi. Selanjutnya, pendekatan perspektif kewirausahaan. Pendekatan ini dilakukan melalui inventarisasi secara kualitatif, secara kuantitatif, secara strategis, dan secara etis terhadap wirausahawan. Untuk mengevaluasi kewirausahaan, hasil inventarisasi ini perlu dibandingkan terhadap tahap perkembangan kewirausahaan, yaitu kewirausahaan yang terjadi pada tahapan ini dari karir seseorang, kemudian pada pertengahan karir, dan yang terjadi di akhir karir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya. Adapun pemaparan materi yang akan saya sampaikan adalah pendekatan multidimensional. Pendekatan multidimensional adalah pendekatan yang lebih rinci melihat kewirausahaan dari berbagai dimensi. Kewirausahaan dipandang sebagai kerangka multidimensi yang kompleks yang terutama memperhatikan dimensi individu, lingkungan, organisasi, dan proses pertumbuhan usaha. Faktor-faktor yang berkaitan dengan masing-masing dimensi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah individu, yaitu keinginan mencapai sukses. Yang kedua, kebebasan mengatur diri sendiri. Yang ketiga, kesediaan menanggung risiko. Yang keempat, kepuasan kerja. Yang kelima, pengalaman kerja sebelumnya. Yang keenam, kadar kewirausahaan orang tua. Yang ketujuh, umur. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Sedangkan faktor lingkungan dan dimensinya adalah yang pertama, ketersediaan modal ventura. Yang kedua, kehadiran wirausahawan yang berpengalaman. Yang ketiga, tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis. Yang keempat, ketersediaan pemasok. Yang kelima, ketersediaan konsumen atau pasar yang baru. Yang keenam, dukungan kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, kehadiran perguruan tinggi. Yang kedelapan, ketersediaan lahan dan fasilitas. Yang ketujuh, ketersediaan transportasi. Yang kedelapan, sikap masyarakat sekitar. Yang kesembilan, ketersediaan jasa pendukung. Dan yang kesepuluh, standar hidup masyarakat. Faktor selanjutnya adalah faktor organisasi, dan dimensinya adalah pertama, jenis atau corak usaha. Yang kedua, lingkungan kewirausahaan. Yang ketiga, partner untuk patungan. Yang keempat, variabel strategis, yaitu pertama, ongkos. Yang kedua, diferensiasi dan fokus. Yang terakhir adalah ambang persaingan untuk masuk dalam usaha. Dan faktor yang terakhir adalah faktor proses. Adapun dimensinya adalah yang pertama, menemukan peluang usaha. Yang kedua, mengumpulkan sumber yang diperlukan. Yang ketiga, memasarkan produk atau jasa. Yang keempat, membuat produk. Yang kelima, mengembangkan organisasi. Yang keenam, menjauh